itu berharap Islam yang memegang kendali. Kenapa? Mereka merasa nyaman di bawah kendali Islam. Makanya ada dalam ulumul fikih itu kafir harbi dan kafir zimmi. Mereka membayar upeti, mereka membayar pajak lah bahasanya, tapi mereka dilindungi haknya. Tidak ada pembantaian, tidak ada merusak tempat ibadah. Mereka toleransi satu sama lain, Islamnya, Yahudinya, Nasraninya. Tapi kalau Yahudi yang tukang merusak, ini yang bahaya. Mereka menghalalkan darah selain daripada darah mereka, sesama mereka. Bahkan kalau bukan daripada asli orang Yahudi, mereka tidak dihargai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang bicara bukan saya. Saya cuma menyampaikan isi kandungan Al-Quranul Karim. Mereka merusak di muka bumi 2 kali. Adapun yang kedua, wallahu alam, apakah ini termasuk yang terjadi saat ini, yang sebelumnya, yang saat ini, atau yang akan datang? Makanya di situ ada yang namanya alamatus sa'atul kubro, wusto sumuro. Kita diajarkan kepada guru-guru kita, ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat sedang, ada tanda kiamat kecil. Semua itu adalah sunnatul ilah. Tetapi kita di dalam menyikapi itu harus kita berpegang kepada sunnatul mawaqit, dan dinamakan juga sunnatul dalalah. Ada sunnatul mawaqit. Apa itu sunnatul mawaqit? Yang terjadi di masa Nabi waktu Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, itu dinamakan sunnatul dalalah. Cara, sikap, bagaimana kita mengambil sikap. Utsman bin Affan itu dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu isyarah Nabi. Beliau tahu bagaimana mengambil sikap. Ya Utsman, nanti datang pada masanya engkau akan dicopot jubahmu, jangan kau berikan. Maksudnya kepemimpinan khilafah. Dan kamu dalam keadaan membaca Al-Quran, akan memegang Al-Quran. Kamu akan dibunuh dalam keadaan membaca dan memegang Al-Quran. Dan kamu setelah itu akan berpuasa bersama Tuhan, di surga akan bersama. Utsman bin Affan paham. Dia mengikuti petunjuk Nabi ini. Nabi sudah menjelaskan seperti itu. Betul. Ketika keluar dan datang fitnah Khawarij, 300 sampai 500 orang yang terprovokasi nih Pak, yang terprovokasi. Apa? Utsman bin Affan nepotisme. Di dalam memegang kekhilafahannya sebagai Amirul Mukminin, dia lebih mementingkan keluarganya, memberikan jabatan untuk keluarga-keluarganya, memberikan posisi untuk orang-orang dekatnya. Masya Allah. Provokator nih hebat, besar yang nyampe. Ini bahayanya mulut. Sekarang ini bahayanya apa? Medsos yang menyampaikan isi mulut dan tulisan tangan. Kalau yang keluar tidak baik, cepat menyebar jadi fitnah. Ambil petunjuknya dari Nabi. Petunjuk jalan keluarnya sudah datang, sudah ada, tinggal kitanya mau atau tidak mengambil petunjuk atau mengikuti hawa nafsu. Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, memberikan petunjuk, nanti itu rombongan itu yang akan mendatangimu, membunuhmu, mereka akan singgah di bawah pohon. Ada satu pohon di sini, ya, di luar kota Madinah. Mereka akan singgah, menyusun rencana. Dari situ mereka akan mulai dan masuk ke kota Madinah, masuk ke dalam istana. Dia akan membunuh. Saat itu terjadi, kata Nabi, jangan kau berikan jubahmu, jangan kau berikan daripada kekhilafahanmu. Utsman paham petunjuk Nabi ini, tahu dia bagaimana bersikap, mengambil sikap, mengikuti petunjuk Nabi. Kalau mengikuti petunjuk selain Nabi dan Allah, tak bakal selamat Pak. Gak ada orang yang bisa lolos selamat kalau keluar dari petunjuk Allah dan petunjuk Nabi kita Muhammad, petunjuk sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di,
atas kalian mengikuti petunjukku, sunnahku. Al-Quran petunjuk, sunnah Nabi petunjuk. Siapa lagi? Khalifah para sahabat Ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Abdu alaihi bin nawajid, gigit dengan geraham kalian, kata Nabi. Maka kalian tidak akan tersesat, maka kalian tidak akan keluar daripada barisan yang lurus, jalan yang lurus. Lalu apa yang terjadi? Betul, di antara yang termakan provokasi ini siapa? Anda tahu? Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, putranya daripada khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, namanya Muhammad. Beliau itu orangnya reaktif, orangnya tegas, cemburunya kuat. Muhammad bin Abu Bakar ini orangnya yang seperti gambaran Umar bin Khattab. Dia tidak sabar kalau terhadap kemungkaran dia dengarkan atau dia dapati. Itu ditugaskan sebagai gubernur di bumi Syam, di Irak. Ya, saat itu di Irak ditugaskan oleh Utsman bin Affan untuk menjadi gubernur. Tapi saking besarnya ini kabar dan provokator yang datang, dia termakan. Anda tahu yang pertama masuk menghadap Utsman bin Affan siapa? Ini beliau, Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Bawa pedang nih Pak Ibu. Di belakang ini ratusan daripada orang-orang yang sudah membunuh Khalifah atau Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, yang datang ini kan cuma sekian ratus. Kita kerahkan pasukan kita muslimin mukminin. Selesai itu dibantai. Jangan, kata Utsman. Lah, tidak perlu. Kenapa Sayyidina Utsman tidak mau? Karena dia membaca petunjuk Nabi. Beliau lebih mempertahankan jubahnya. Beliau tahu ini hari besok ini dia bakal mati. Beliau membaca Al-Quran dan beliau berpuasa saat itu. Di hari kematiannya masuk Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dengan menghuluskan pedang. Lalu dia bertanya, Utsman bin Affan bertanya kepada, ya Muhammad, kamu sekiranya kalau di sampingmu ada ayahmu Abu Bakar As-Siddiq, apa kamu tetap mau meneruskan niatanmu itu? Kalau seandainya di sampingku saat ini ayahmu Abu Bakar ada di sampingku, apa kamu akan tetap membunuhku dengan pedangmu tersebut? Baru dia sadar. Dia ingat siapa ini Utsman bin Affan, bagaimana hubungannya dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Persaudaraannya kuat, kecintaan satu sama lain mereka kuat. Nah, baru sadar dia membaca petunjuk Nabi, karena Khulafaur Rasyidin adalah petunjuk. Abu Bakar petunjuk, Umar, Utsman, Ali juga petunjuk. Akhirnya dia minta maaf dan dia tinggalkan, tapi pasukan yang di belakang tetap maju. Akhirnya Utsman bin Affan terbunuh syahid dalam keadaan membaca Al-Quran, dan pada saat itu dia berpuasa. Nabi sudah memberikan petunjuk dan diikuti petunjuknya. Al-Quran petunjuk, pedoman untuk kita. Hadis Nabi dan yang didatangkan dari sahabat petunjuk untuk kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keluar dari petunjuk ini. Jangan ikut petunjuk selain ini. Kalau kamu ingin menjadi orang yang beruntung. Kalau Allah menetapkan satu ketetapan, orang-orang ini Yahudi ini merusak di atas muka bumi Allah, dan itu akan terus berulang. Yang kedua kali akan terjadi. Ketahuilah, yang kamu lihat di media sosial, saudaramu yang dibantai, anak bayi yang dibunuh, kaum perempuan, ibu-ibu yang dibantai, mayat yang bergeletakan itu dilindas sama bulldozer mereka, sama tank-tank mereka. Bukan dilempar batu, Pak, Bu, bukan. Ton rudal itu menghantam mereka. Kalau kamu cari jasad yang utuh, itu sedikit yang kamu dapatkan, tapi yang hancuran tulang berulang, daging dan kepala mereka itu tidak bisa dihitung. Belum yang terkubur di dalam bangunan yang dihancurkan mereka itu.
Itu kebiadaban mereka. Tapi itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Mereka bahagia, Pak. Mereka mendapatkan syahid. Surga, pintu surga menunggu mereka. Lihat kesabaran mereka. Air mata keluar. Tapi apa yang terucap dari mulut mereka? Alhamdulillah. Mereka tetap memuji Allah. Mereka tetap kembalikan semua itu kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yakin Al-Quran. Karena mereka janji Allah, mereka yakin. Makanya kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Quran, dengarkan baik-baik petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang baik dari mereka, cuma merusak. Mereka merusak fisik saudara kita di Palestina. Tapi ingat, jangan kau lupa, akal pikiranmu juga dirusak oleh mereka. Pergaulanmu dirusak oleh mereka. Akhlakmu dirusak oleh mereka. Tapi kamu tidak sadar. Kamu meneteskan air mata mereka melihat saudara kita dibantai. Tapi kamu tidak pernah meneteskan air mata ketika akhlakmu berubah. Kamu tidak pernah meneteskan air mata kalau cara berpikirmu, wahai warga Tarakan, orang yang beriman di Tarakan, sudah dirasuki oleh racun mereka. Karena mereka perusak. Siapa yang berani menyalahkan agama yang lain, satu sama lain saling menyalahkan mereka. Dan Allah berjanji, Allah menjelaskan kepada kamu yang tadi mengatakan beriman kepada Al-Quran tentang sosok mereka ini. Walan tardu ankal yahuda wan nasara, walan tardu ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak bakal berhenti. Yahudi dan Nasara tidak akan stop sampai kamu ikut ke agama mereka, atau akhlakmu, budi pekertimu, kehidupanmu, pergaulanmu mengikuti mereka. Mereka nggak bakal berhenti. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Kau beriman kepada Al-Quran, dengarkan itu firman-Nya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ya, rusak moral kita, bangsa Indonesia, warga Tarakan yang hidup di atas bumi Paguntaka, dirusaknya. Lihat berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Lihat berapa banyak anak yang tidak mau taat kepada ibu dan bapaknya. Lihat berapa banyak istri yang membangkang suaminya. Lihat berapa banyak suami yang tidak mengurus amanat yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Kenapa mereka tidak baca petunjuk Allah? Karena mereka tidak mau membaca petunjuk yang sudah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya terikut dengan suasana apa yang mereka datangkan, baik itu dari segi dunianya, daripada pergaulan kita yang hadir 1000, 2000, 3000. Besok malam kau lihat yang nongkrong muda-mudi, tua dan laki perempuannya. Besok malam minggu kau lihat di kafe-kafe. Pak, 12 tahun saya nginjakkan kaki di Tarakan, demi Allah baru 3 kali malam minggu saya keluar dan saya kaget. 12 tahun saya hidup di Tarakan ini, selama 12 tahun itu saya baru 3 kali malam minggu keluar. Dan yang terakhir malam minggu ayam tasyrik, masih Idul Adha. Ayam tasyrik Idul Adha 10, 11, 12, 13, 14. Itu masuk malam minggu. Majelis saya belum saya buka. Saya keluar cari makanan, macet jalanan di kota Tarakan. Isinya kafe-kafe, tongkrongan semua. Pak, 3 minggu 12 tahun saya tidak tahu keadaan malam minggu di luar. Kalaupun saya keluar itu jam 11 ke atas atau jam 12. Dan itu saya dapatkan sepi, Pak, sudah. Ini maghrib rame. Siapa yang diikut?
pergaulan yang bagaimana yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad. Keluarnya kita dari koridor yang menyelamatkan kita itu tidak menjamin keselamatanmu di akhirat. Tapi kalau membaca dan mengikuti petunjuk Allah dan Nabi-Nya, kau terjamin bahagia dunia dan akhirat. Semua yang didatangkan oleh mereka yang tidak beriman, yang memusuhi Allah, yang memusuhi Nabi, bahkan membunuh Nabi, yang menumpahkan darah, yang menghalalkan darah selain darah mereka, rusak, merusak semua. Mereka tidak akan pernah ridho, Pak. Sampai kita mengikuti mereka, dikikisnya iman kita sedikit demi sedikit. Dikikisnya dulu perempuan, kalau sudah dimasukkan ke dalam rumah, masuk pagar rumah, aman kita orang tuanya. Sekarang di dalam rumah mereka bisa melakukan perbuatan zina dan maksiat. Anak gadismu, apa yang merusak mereka? Aplikasi Nasrani dan Yahudi. Produk mereka yang kau pakai. MUI mengeluarkan fatwa agar kita diimbau tidak berbelanja melakukan. Itu bagus, Pak. Tapi jangan kau lupa boikot akhlak mereka yang ada pada diri kita selama ini. Boikot juga itu yang merusak daripada moral kita umat Islam. Warga Tarakan, saya menangis, Pak, melihat bayi itu diledakkan. Saya menangis, Pak, melihat di media itu manusia dilindas sama tank, sama bulldozer mereka. Kamu melihat, pasti kamu punya hati nurani. Pasti kamu tidak kuat, tapi kamu tidak pernah menangisi apa yang mereka telah tanamkan pada dirimu sendiri. Dari menjauhnya kita akan perintah Allah, sunnah Nabi kita Muhammad. Tak pernah kita menangisi itu. Tak pernah kita menangis anak kita tidak mendirikan sholat, atau menangisi diri kita bolong-bolong di dalam perintah Allah. Menangisi diri kita lebih utama daripada kita menangisi mereka, saudara kita di Palestina. Lah, mereka bahagia, mereka senyum, mereka bahagia, mereka mendapatkan jabatan titel syahid. Tapi saya dan Anda, siapa yang bisa menjamin? Camkan itu. Mereka tidak akan pernah ridho sampai kamu mengikuti apa yang mereka ajak, yang mereka datangkan. Mereka tidak membawa petunjuk, melainkan mereka menghancurkan orang-orang yang tidak ikut dengan mereka. Qul inna hudallahu wal huda. Katakan Muhammad, petunjuk yang kudatangkan yaitu Allah adalah petunjuk. Allah petunjuk kita orang yang beriman. Al-Quran pedoman dan petunjuk kita orang yang beriman. Nabi kita Muhammad petunjuk orang yang beriman. Siapa yang paling benci permusuhan dengan kita orang-orang yang beriman? Yahudi. Wala tajidanna asyaddan nas adawatan lil mu'minin alladziina amanu al-yahud. Kamu akan mendapatkan makhluk Allah, manusia di atas muka bumi yang paling benci sama orang-orang yang beriman, yang paling kesel sama orang-orang yang beriman, yang paling dongkol sama orang-orang yang beriman. Siapa? Al-Yahud, bangsa Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik. Mereka paling benci dengan kita, tapi kita mengikuti kehidupan mereka. Kita mengikuti cara berbaur mereka. Kita mengikuti cara pergaulan mereka, pertemanan mereka. Anak tidak lagi bakti sama orang tua. Kalau minta tolong orang tuanya berat. Seorang ulama sufi,
Abdul Aziz Al-Dabbal, alim, ulama, ahli ibadah, minal muttaqin, orang yang bertakwa, jauh daripada kemaksiatan, selalu menyendiri, mendekatkan hati dan diri kepada Allah. Turun malaikat, wahai hamba Allah, namamu tertulis di Lauhil Mahfuz min ahlin nar. Namamu tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Untuk apa kau capek-capek beribadah? Untuk apa kau banting tulang capek beribadah menyembah Allah? Untuk apa lagi kau sholat? Namamu sudah tertulis min ahlin nar. Apa jawab beliau? Perkara neraka itu hak Allah, nggak ada urusan sama saya. Saya hanya seorang hamba yang menjalankan perintahnya di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Aku cuma menjalankan perintah Allah menciptakan jin manusianya untuk beribadah. Aku ibadah. Kalau dengan ibadahku ini aku tetap dimasukkan neraka, itu adalah haknya Allah. Dia yang berhak untuk memasukkan orang ke neraka atau mengeluarkan, atau memasukkan ke surga atau mengeluarkan. Itu kerananya Allah, ruang lingkup Allah, kekuasaannya Allah. Tapi perintah Allah tetap harus aku jalani. Dia ikhlas menjalankan walaupun dikabarkan malaikat min ahlin nar. Keikhlasannya itu mengubah takdir dari Allah. Dari tadinya min ahlin nar, sekarang min ahlil jannah. Karena dia ikhlas menjalankan perintah ibadah walaupun dia telah ditetapkan min ahli. Keikhlasannya itu, Pak, Ibu yang dimuliakan Allah. Naik malaikat ketika melihat perubahan daripada takdir Allah, turun lagi. Ya Abdul Aziz, Allah mengubah ketetapannya. Kau sekarang tertulis di Lauhul Mahfuz min ahlil jannah. Alhamdulillah, aku beribadah hanya untuk menjalankan perintahnya, bukan mengharapkan surganya. Ataupun aku takut dengan, tapi aku menjalankan perintah Allah. Allah mau masukkan aku ke surga atau tidak, atau sebaliknya ke neraka, atau itu hak Allah. Tapi yang harus aku lakukan adalah menjalankan perintahnya, tetap untuk beribadah. Tapi wahai malaikat, kalau boleh, aku penasaran. Apa yang menjadi sebab namaku tertulis min ahlin nar? Apa yang menjadi sebab namaku tercantum sebagai penghuni neraka? Tahu apa jawab malaikat ini? Dijelaskan, ya Abdul Aziz, usiamu 15 tahun. Saat usiamu 15, ini udah tua, Pak. Ini orang udah tua. Malaikat menjelaskan, saat usiamu 15 tahun, kamu sedang berbaring di kamarmu. Ibumu datang dengan niat minta tolong beli sesuatu di pasar. Kau dengar langkah kaki ibumu dan kau mengetahui kau akan disuruh oleh ibumu. Lalu yang kau lakukan, kau pura-pura tidur. Saat ibumu membuka pintu melihat anaknya tidur, tidak tega ibunya membangunkan anaknya lagi tidur untuk minta tolong ke pasar. Nah, kebohonganmu itulah yang menjadikan namamu tertulis di neraka. Bohong, pura-pura tidur supaya tidak disuruh sama orang tuanya, tertulis namanya di neraka. Berapa banyak dari kita sebagai anak sengaja membohongi orang tua? Pengaruh siapa yang kau ikut? Wahai orang yang beriman, muslim yang hadir atau yang mendengar, daripada penghuni kota Tarakan, kau ingin kota Tarakan ini dirahmati sama Allah, maka tinggalkan daripada budaya orang-orang yang memusuhi Allah. Jangan kau ikuti ajakan mereka yang memusuhi Allah, maka rahmat Allah akan diturunkan. Tidak ada baiknya sama sekali.
Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, mereka mengatakan Uzair Tuhan, putranya Allah. Wa qalal masihu Isa, wa qalal masihu ibnullah, mereka mengatakan Al-Masih putranya Allah. Tidak kita mengatakan Allah Tuhan dan Tuhan kita. Ini orang yang beriman, yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah pertolongannya untuk saudara kita di Palestina, dan Allah juga memberikan bantuan dan pertolongan untuk kita, sehingga menjadi kita esok hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arham.